guys, kemarin kita udah bahas soal MacBook yang paling murah yang mungkin bisa direkomendasiin sama aku guys. Nah sekarang aku pengen kasih rekomendasi MacBook yang budgetnya nggak terlalu mahal tapi sangat worth it sekali di tahun 2025. Betul sekali. Nama MacBook-nya adalah MacBook Air M1 teman-teman. Jadi kita akan bahas kenapa MacBook Air M1 ini sangat recommended di tahun 2025 ini guys. Nah guys, mungkin kita mulai dari spesifikasinya terlebih dahulu ya. MacBook Air M1 ini itu keluaran dari tahun 2020. Kenapa dinamain M1? Karena sebelumnya MacBook itu masih menggunakan Intel teman-teman di bagian chipnya. Cuman di tahun 2020 mengeluarkan chip terbarunya, namanya itu diganti dengan MacBook Air M1 teman-teman. Kemudian untuk displaynya sendiri atau bagian monitor atau bagian LCD-nya itu sudah Retina display, support hingga 1044K ya teman-teman. 1044 itu berarti 2K ya, 400 nits brightness. Terus white color-nya juga udah pakai P3, jadi ini udah oke banget. Untuk chipnya seperti yang udah aku bahas, dia pakai Apple M1 chip, 8 core GPU, 4 performance core dan 4 performance untuk efisiensi cores-nya. Bener-bener lancar banget. Kalau nggak salah di M1 ini juga udah bisa buat main game teman-teman dengan chip yang seperti ini. Terus untuk baterainya sendiri kalau di sini tertulis bisa bertahan kisaran 15 jam kalau misalnya untuk browsing atau websitean. Tapi kalau kalian untuk Apple TV dan nonton movie itu bisa sampai 18 jam. Nah, ini aku juga udah tanya, udah research ke temen aku, katanya untuk baterai sendiri itu bertahan di kisaran 12 jam, teman-teman, selama pemakaiannya. Kalau dibuat main game lebih cepat lagi, 9 jam sampai 8 jam juga udah habis, teman-teman. Yang paling membedakan dari seri sebelumnya, MacBook Air M1 ini sudah menggunakan Type-C untuk chargingnya. Dan semua Type-C yang ada pada MacBook tersebut itu bisa dipakai untuk charging. Jadi nggak ada Type-C khusus charging kayak gitu, nggak ada teman-teman. Tapi ada tapi-nya juga guys. Untuk MacBook Air M1 ini itu nggak ada kabel USB-A-nya. Jadi dia cuma punya 2 port Type-C aja. Dan aku rasa kalian harus beli kayak eksternalnya gitu guys. Nah untuk RAM-nya sendiri itu kalau di sini ditulis 8GB, cuman bisa di-upgrade hingga 16GB. Jadi ini upgradable ya teman-teman ya. Untuk storage-nya sendiri ada yang 256GB, tapi juga bisa di-upgrade hingga di 2TB. Nah ini juga bisa di-customize guys untuk storage ya. Nah untuk keyboard sama trackpad itu beda banget. Dia udah di-upgrade lagi jadi lebih enak. Dia juga udah ada Touch ID-nya dan kameranya sendiri karena dia MacBook Air M1 dia pakai kamera 720 yang ada di kamera depan sini, tapi itu bagus banget guys, gak tahu kenapa. Aku soalnya udah lihat guys. Nah nanti kalau kalian beli MacBook Air M1 ini kalian juga sudah mendapatkan satu paket dengan 30 watt USB Type-C guys. Jadi USB Type-C-nya untuk chargernya itu di kisaran 30 watt Type-C 2 meter teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas dari segi fungsionalnya. Kenapa aku bisa bilang MacBook tersebut itu paling recommended lah. Dia bisa digunakan oleh banyak hal. Jadi misalnya kalian itu pengen ngetik atau pengen scripting atau pengen nulis, nah itu kalian bisa pakai MacBook Air M1 itu bener-bener enak banget. Kemudian kalau semisal kalian seorang editor ya, editing yang nggak terlalu berat, yang nggak pakai efek-efek banyak, nah itu juga udah kuat guys di MacBook Air M1 ini. Dan juga bagi kalian yang seorang desainer, nah itu juga bisa juga kalian pakai MacBook Air M1 ini. Jadi dia tuh all-rounded, tapi memang dengan spesifikasi yang minimum guys. Nah guys, untuk harganya sendiri setelah aku research itu memang agak sedikit mahal ya. 2 kali lipat dari yang kemarin aku kasih rekomen guys. Sekarang harganya di kisaran 7 juta ya. Kalau kalian beruntung, bisa kalian dapatkan dengan harga ya kisaran 6 jutaan guys. Nah guys, jadi itu dia pembahasan kita soal MacBook yang paling recommended dengan harga yang nggak terlalu mahal di tahun 2025. Dan mungkin aku juga pengen dengar pendapat kalian yang sudah pakai MacBook Air M1. Silahkan tulis di kolom komentar guys, apa kira-kira minusnya dari MacBook Air M1 ini, atau mungkin apa kelebihannya yang belum aku sampaikan. Ya walaupun aku udah tahu sih salah satu minusnya dimana MacBooknya itu cepet panas teman-teman, jujur aja. Jadi kalian mungkin butuh cooler juga sih di sana. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang nonton, dan jangan lupa subscribe, aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel iFixit guys. Oke, cukup sekian. See you in the next video guys.